Hai sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Kamadora yang sudah dirilis pada tahun 2023. Di awal film, terlihat dua orang pria sedang mengantarkan bungkusan mayit. Mereka disuruh oleh seorang wanita yang memakai hoodie hitam. Adegan lalu beralih pada wanita cantik nan bohai bernama Jessica. Biar makin akrab kita panggil saja dia Ica. Dia hidup rukun dengan pemilik kos-kosan yang bernama Bu Adeng. Ada juga anak Bu Adeng yang masih SMA, namanya Abner. Ica diperlakukan dengan baik, bahkan sudah dianggap seperti anak oleh Bu Adeng. Sebelum kerja, Bu Adeng masak asin jidut dan sambal tomat kesukaan Ica. Selesai sarapan, Ica langsung berangkat ke tempat kerja. Dia bertugas sebagai pramuniaga di sebuah dep store yang cukup besar. Sambil dandan, Ica yang ceria menyempatkan bergosip dengan dua sahabatnya, yaitu Melay dan Indai. Setelah itu mereka dikumpulkan oleh manajer bernama Galvez untuk di briefing agar kegiatan penjualan hari ini berjalan lancar. Ibinibiyak sa office niya. Subukan kaya natin yung manyak na ito. Saat Ica sedang memeriksa rak barang, dia melihat seorang wanita yang sangat mencurigakan. Sebut saja namanya Yuli. Si Yuli celingak-celinguk lalu membawa banyak pakaian ke kamar ganti. Ketika keluar, tiba-tiba perutnya sudah buncit. Bahkan buncitnya tak wajar, lebih mirip ibu hamil atau orang busung lapar mungkin. Saat Ica memeriksa barang yang dibeli Yuli, dia mencoba menegurnya dengan pelan. Ica tahu kalau Yuli tidak buncit, apalagi hamil. Jelas si Yuli panik dan mulai marah-marah nggak jelas. Ica dicaci maki sampai dituduh body shaming dan tidak memuliakan pelanggan. Alhasil suasana pun jadi kacau. Lalu Galvez datang dan mencoba menengahi keributan tersebut. Tapi si Galvez juga malah pelanga-pelongo. Karena tidak terima dihina oleh si Yuli, Ica mengacak-ngacak dan membongkar semua baju yang telah dicuri. Dari bukti tersebut, Yuli sudah tidak bisa mengelak lagi. Pak Satpam langsung datang dan mengamankannya. Ica memang karyawan yang paling berani. Semua dilakukan demi teman-temannya juga. Karena kalau ada barang yang lengit atau hilang, uang gaji mereka bakalan dipotong untuk membayarnya. Ica lalu kembali bekerja. Kali ini dia bertemu dengan pelanggan tua yang bikin geleng-geleng kepala. Modusnya adalah berpura-pura ingin membeli sepatu dengan menyuruh Ica memasangkan di kakinya. Tentu saja Ica tahu kalau bapak tua ini hanya ingin melihat bujur dan pepaya kembarnya saja. Amarah Ica meledak saat Pak Tua menggesek pahanya. Lalu Galvez datang dan menyuruh Melay menggantikan Ica melayani Pak Tua nakal itu. Ako, malit sukat. Karena dianggap telah mengacau, Ica dipanggil ke ruangan Galvez. Di sini Ica diingatkan untuk selalu mengalah kepada para pembeli karena pembeli adalah raja. Ica mencoba memberikan pembelaan, namun semua itu sia-sia. Bahkan Galvez berniat memecat Ica. Melihat Ica yang makin tersudutkan, Galvez malah memanfaatkan situasi. Galvez yang kepincut dengan kemolekan Ica mengajukan syarat jika Ica ingin terus bekerja di Toserba ini, yaitu dengan cara mengkarok tongkat Galvez sampai layu. Dengan sangat terpaksa, Ica menuruti perintah manajer geblek itu. Meski sebenarnya dia kesal karena tongkatnya bau hapek. Tak lama setelah itu, tibalah anak dari pemilik Toserba tempat Ica bekerja. Dia bernama Dep. Dia datang ke sini untuk menemui ayahnya di ruang kerja. Sang ayah menyerahkan seluruh Toserba kepada Dep karena beliau sedang tidak sehat dan harus dirawat di rumah sakit di luar kota. Kemudian Dep meminta Ica memilihkan baju yang bagus untuknya. Lalu Dep meminta Ica untuk membawa baju tersebut sembari menemaninya di ruang ganti. Sungguh di luar prediksi. Bukannya mencoba pakaian, Dep malah mencoba apem Ica dan curug kukuk di dalam sana. Sore hari tiba dan pekerjaan Ica telah selesai. Ica dijemput oleh pacarnya yang bernama Roman. Dia berprofesi sebagai seorang polisi. Kemudian Roman mengajak Ica untuk jalan-jalan santuy. Namun ia menolak karena ternyata Roman sudah mempunyai istri. Usut punya usut, ternyata Ica terpaksa menjadi pacarnya Roman. Lebih tepatnya Ica ditawan Roman sejak beberapa tahun lalu. Dari percakapan mereka diketahui kalau ayahnya Ica telah dipenjara dan
dan hanya Roman saja yang tahu di sel mana ayah Ica berada. Ica juga punya banyak utang kepada Roman, karena itu dia diperlakukan bagai budak dan sering dilecehkan seenaknya. Roman yang sagapung lalu membawa Ica ke Oyo. Mereka curug kukuk dengan barbar sampai lemas. Bakit sino pinagmamalaki mo? Sino kinakasama mo ngayon? Esok pagi pun tiba, Ica yang baru pulang langsung diceramahi oleh Abner. Bu Adeng juga memperingatkan Ica agar tidak pulang pagi lagi karena kuping Bu Adeng panas mendengar obrolan tetangga yang menuduh Ica macam-macam. Selain pemilik kosan, Bu Adeng ini juga merupakan seorang guru. Jadi wajar saja dia selalu konsen menjaga image-nya. Setelah itu Bu Adeng pergi mengajar, sedangkan Abner juga berangkat ke sekolah. Tapi di tengah jalan Abner menerima kabar bahwa para guru tidak datang karena sedang demo. Abner lalu memutuskan kembali ke rumah dan merencanakan sesuatu. Ternyata dia sangat suka mengintip Ica, terutama saat Ica sedang tidur. Tiba-tiba Ica terbangun karena ada telepon dari Roman. Di sini Roman menyuruh Ica mengemasi barang-barang dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Lalu Ica pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih. Kebetulan hari itu dia baru saja datang bulan. Kocaknya di kamar mandi Ica malah melihat Abner yang sedang olahraga 5 jari. Melihat itu Ica pun tertawa dan memaklumi apa yang dilakukan oleh remaja seperti Abner. Karena sudah kepalang ketahuan, Abner lalu mengaku kalau dia selalu sagapung setelah melihat kemolekan Ica. Ica juga dengan senang hati mengajarkan Abner cara curug kukuk yang baik dan benar. Namun sayangnya Ica sedang ada halangan dan hanya mengkaraoke tongkat Abner saja. Lagi enak-enaknya tiba-tiba Bu Adeng pulang dan permainan pun berakhir dengan nanggung. Ica lalu mengemasi semua barang-barangnya kemudian berpamitan kepada Bu Adeng. Di sisi lain terlihat Indah yang sedang bernegosiasi dengan Galpes. Dia meminta maaf karena belum bisa melunasi semua hutangnya. Indah lalu membayarnya dengan mengajak Galpes curug kukuk sampai tongkatnya layu. Ketika hari mulai malam, semua karyawan bersiap pulang. Seperti biasa, Roman datang dan menanyakan keberadaan Ica. Karyawan lain lalu memberitahu jika hari ini Ica sedang libur, jadi tidak masuk kerja. Namun Roman tidak percaya. Kemudian dia memanggil Galpes untuk menanyakan Ica. Setelah basa-basi, Roman langsung menghajar Galpes. Rupanya Roman sudah tahu perlakuan busuk Galpes pada Ica dan karyawan wanita lainnya. Ano Ika? Di tengah kerusuhan ada seorang yang menyelinap masuk lewat parkiran. Ternyata itu adalah Ica. Dia sengaja membakar panel listrik dan menyebabkan Toserba kebakaran. Kemudian ia pergi ke ruang brankas untuk mengambil semua uang dan surat-surat penting lainnya. Saat Ica hendak pergi, ia melihat Melai tewas ditembak oleh si Roman. Roman lalu datang, ternyata dia bekerja sama dengan Ica untuk membuat kekacauan ini. Jelas Ica tidak tega melihat sahabatnya menjadi korban. Lalu Ica menyelipkan kartu identitas beserta dompetnya pada jasad Melai agar orang-orang mengira itu adalah Ica. Semua yang telah Ica lakukan sudah direncanakan matang-matang oleh Dep. Bahkan bertahan dengan Roman pun merupakan bagian dari rencananya. Kejadian ketika Ica ribut dengan pelanggan merupakan tindakan yang disengaja. Tujuannya agar manajer memanggilnya dan Ica bisa tahu di mana berkas audit dan berangkas penting disimpan. Setelah tempat diketahui, dia bekerja sama dengan Roman untuk mencuri berangkas dan membakar Toserba. Dengan cara itu, Dep bisa mendapat uang asuransi serta menyelamatkan Toserba dari kebangkrutan. Rencana mereka berjalan dengan lancar. Ica dan Dep lalu bersantai di suatu tempat untuk merayakan keberhasilan mereka. Sayangnya di sini Dep mengabarkan kalau mereka harus berpisah dan tidak boleh bertemu lagi. Dengan begitu Dep berharap rencana mereka tidak diketahui oleh orang lain. Sebagai imbalan atas kerja keras Ica, Dep memberikan uang yang banyak. Tidak lupa mereka pun curug kukuk dengan barbar sebagai tanda perpisahan. Investigation, makakapag-claim si Papa ng 250 million.
Flashback terakhir memperlihatkan masa lalu Ica yang kelam. Kala itu ibu si Ica selingkuh dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Sebut saja namanya Don. Setiap hari Ica dan ibunya bertugas untuk membereskan para korban kekejaman Don. Sampai pada suatu malam Don yang sagapung berniat menggabrut Ica. Tiba-tiba ayahnya Ica datang menyelamatkan dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Don tak sengaja menghabisi ibunya Ica dengan pistol. Melihat itu Ica murka dan menusuk Don hingga pulang ke alam baka. Naluri seorang ayah yang selalu ingin melindungi anaknya membuat dia menutupi kasus Ica dan mengaku sebagai orang yang menghabisi Don. Ayahnya Ica ditangkap oleh polisi yang tak lain adalah Roman. Mendengar Ica tidak mempunyai keluarga lagi, Roman memanfaatkan situasi agar bisa dapat jatah dari Ica. Dari sinilah awal perkenalan Ica sekaligus awal penderitaan tiada akhir baginya. Setelah mendapatkan uang, Ica menebus para polisi korup. Dia lalu menelpon Roman dan memberitahu bahwa ia sedang menuju penjara tempat ayahnya berada. Roman tak bisa lagi memeras Ica karena dia sudah membayar semua hutangnya. Setibanya di lokasi, Ica langsung menanyakan keberadaan ayahnya. Namun sang ayah sudah meninggal akibat terkena virus COVID-19. Mendengar hal itu, Ica sangat bersedih karena belum sempat bertemu dengan ayahnya. Beberapa hari berlalu, Ica bertemu dengan dua orang laki-laki di awal film. Mereka membawa kantong mayat dan ternyata isinya adalah Roman. Ica sengaja menyuruh orang lain untuk mengeksekusi Roman sebagai pembalasan atas perlakuan buruk yang dia terima selama ini. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film Kamadora yang sudah dirilis pada tahun 2023. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.